Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melaporkan hasil laporan ujian praktek industri yang telah saya jalankan untuk selama 2,5 bulan dengan judul optimasi menggunakan teknik Search Engine Optimization atau SEO untuk meningkatkan ranking website PT Sekawan Media Informatika di Search Engine Google. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Adani dari S1 Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2018 offering C. Untuk tempat magang yang saya jalankan di PT Sekawan Media Informatika yang beralamatkan di Jalan Maninjau Raya nomor 29 Jauh Jajar Malang. Kemudian untuk websitenya sendiri dapat dikunjungi di https://www.sekawanmedia.co.id. Kemudian how to optimize your website with SEO. Nah, jadi untuk strategi dari SEO sendiri saya membagi menjadi 4 bagian step. Yang pertama adalah SEO for business untuk menentukan keyword projection. Yang kedua on page SEO untuk optimasi dalam halaman konten. Yang ketiga off page SEO, optimasi di luar halaman konten. Dan yang keempat technical SEO atau audit halaman website. Nah, untuk pembahasan yang pertama masuk di terkait untuk SEO for business. Nah, jadi di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada SEO roadmap, di mana kita menentukan dulu kompetitor bisnis yang relevan dengan servis perusahaan. Nah, untuk langkah yang ini saya menggunakan untuk teknik research kompetitor sesuai dengan servis dan layanan yang sama dengan kompetitor. Kemudian setelah melakukan roadmap, kita masukkan ke dalam spreadsheet dengan data-data visualisasi, kemudian melakukan klasterisasi keyword, di mana riset keyword tersebut menyesuaikan kategori dan subkategori yang telah dibuat. Nah, jadi di sini tahap ini kita menentukan research keyword tersebut dari tools-tools yang dalam SEO. Nah, kemudian kita klasterisasi sesuai dengan service, produk maupun nanti halaman yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga deploy content production, di mana menempatkan dan membagi transaksional keyword ke dalam tiap halaman web. Nah, tujuannya di sini kita tahu untuk proyeksi ke depannya bahwa untuk keyword tersebut memang tepat dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada on-page SEO. Nah, di mana untuk on-page SEO ini sangat penting untuk meningkatkan ranking sebuah website. Nah, di sini Google sangat merekomendasikan untuk menggunakan on-page SEO, di mana untuk peningkatan traffic keywordnya lebih organik. Nah, yang pertama ada basic. Di basic ini dibagi menjadi 3, di mana kita harus tahu terkait crawling, indexing, dan ranking. Jadi di crawling, Google melakukan perayapan pada website kita menggunakan robot.txt. Untuk yang kedua, indexing. Google mengindeks halaman website sesuai dengan kategori dan jenis konten situs tersebut. Yang ketiga adalah ranking, di mana Google melakukan pemeringkatan situs web sesuai dengan keyword dan optimasi SEO. Nah, jadi untuk urutannya dimulai dari crawling. Kita meminta Google untuk mengindeks, merayapi website kita, kemudian diindeks, disesuaikan dengan ceruk ataupun konten yang kita buat, dan kemudian ranking untuk memberikan pemeringkatan di halaman Google atau SERP. Nah, yang kemudian search intent. Nah, di bagian ini sangat penting kita perlu menentukan topik yang akan kita bahas, jenis keywordnya. Ada 4. Yang pertama informasional, kedua navigasi, ketiga komersional, dan keempat transaksional. Di mana untuk informasional sendiri lebih mengarah kepada keyword-keyword yang sifatnya kita berikan informasi atau edukasi. Jadi contohnya seperti kata kunci yang dibuat di halaman blog. Yang kemudian navigasional, di mana ini lebih untuk spesifik keyword
biasanya nama brand ataupun nama website tersebut. Misalnya Tokopedia atau Sekawan Media, kemudian ada Lazada dan lain-lain. Untuk yang ketiga, komersional lebih bersifat untuk arah bisnis, namun lebih ke membandingkan. Misalnya review HP Samsung S21 atau keyword-keyword seperti perbandingan antara HP iPhone dan Samsung. Kemudian transaksional keyword lebih tujuan untuk kita mendapatkan keuntungan berupa uang ataupun revenue perusahaan. Contohnya terkait jasa pembuatan aplikasi, kemudian keyword yang lebih jual harga, jual kopi murah di Malang, kayak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada heading tag, di mana di sini H1 memuat main keyword dan panjang kata kurang dari 70 karakter. Kemudian H2 sampai H6 berfungsi sebagai outline atau subtopik sebuah konten. Nah, jadi dalam membuat sebuah konten ataupun artikel, maka kita harus memperhatikan outline-nya. Jadi susunannya harus benar, di mana H1 harus diletakkan di paling atas, kemudian diikuti dengan H2, H3, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada meta title dan deskripsi, di mana meta title ini memuat main keyword dan jumlah kata kurang dari 70 karakter. Ini sangat penting sekali untuk optimasi SEO-nya. Kemudian meta description memuat main keyword juga dan dengan jumlah kata kurang dari 140 karakter. Yang selanjutnya ada image ALT. Nah, pastikan untuk semua halaman web mempunyai setidaknya satu image dengan menambahkan ALT dengan mengandung main keyword di dalamnya. Nah, untuk bagaimana cara menambahkannya bisa dilihat di kode program di bawah ini. Jadi ada untuk dimasukkan di tag image, kemudian tambahkan di ALT. Nah, di sana kita juga harus menambahkan main keywordnya agar Google lebih paham untuk saat di crawl nanti. Selanjutnya ada duplicate konten, di mana setelah membuat sebuah konten, minimal untuk rekomendasi kita buat sekitar 600 sampai 700 kata lebih. Biasanya saya lebih 1000 kata untuk wajib mengecek duplikasi agar tidak terindikasi plagiarisme. Nah, pastikan untuk duplikasi di bawah 10%. Kalau saya untuk pembuatannya harus minimal 0%. Jadi tidak ada terindikasi plagiarisme sama sekali. Kemudian optimize URL. Nah, contoh ini ada dua contoh, di mana contoh pertama ada URL yang agak sulit dibaca karena terdapat angka di belakangnya, jadi subkategorinya. Nah, untuk yang lebih baik adalah contoh yang nomor 2 karena sesuai dengan kata kunci dan mudah dipahami oleh user, di mana dalam hal tersebut mengandung tambahan URL seperti Samsung S21 Premium. Nah, itu untuk menjelaskan isi dari halaman tersebut. Nah, selanjutnya ada internal link. Internal link sendiri bisa salah satu parameter utama untuk optimasi di sisi on page. Jadi dalam misal di halaman suatu web ataupun artikel, kita juga menaruh sebuah internal link, di mana ada 4 keuntungannya. Yang pertama sebagai penghubung, menghubungkan antar halaman pada website. Nah, jadi fungsinya user dapat membaca artikel sesuai dengan yang masih relevan. Misalnya ada contoh seperti ada satu konten terus ada tambahan seperti baca juga, lihat juga, baca selengkapnya seperti itu. Kemudian bounce rate. Bounce rate ini dengan adanya internal link maka sangat baik untuk bisa dikurangi. Jadi salah satu metrik untuk mengurangi kemungkinan user keluar dari web adalah dengan menggunakan internal link. Kemudian UX. Di UX sendiri user sangat mudah dalam menelusuri tiap konten dengan adanya internal link. Kemudian session, di mana internal link ini juga sangat mampu untuk meningkatkan waktu user berinteraksi dengan halaman web, di mana user dapat berlama-lama di halaman web tersebut tanpa harus meninggalkan web tersebut atau bounce rate. Yang selanjutnya ada keyword dan content audit. Nah, untuk di keyword dan content audit sendiri dibagi menjadi 2.
Untuk yang di keyword audit kita bisa melakukan optimasinya atau melakukan pengecekan melalui tools Google Search Console. Di mana di Google Search Console sendiri kita bisa melihat traffic setiap harinya dan bisa melihat grafiknya tiap bulan bahkan tiap minggu seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita tahu untuk merancang strategi SEO ke depannya bagi perusahaan. Kemudian di konten audit, kita pastikan juga di Google Trend dan Competitor Research, di mana untuk Google Trend sendiri, tools yang disediakan secara gratis oleh Google, kita tahu untuk kata kunci mana yang memang relevan saat ini atau lagi sedang tren. Kemudian Competitor Research sangat penting, di mana kita juga harus mengikuti perkembangan dari kompetitor yang ada. Jadi lebih tepatnya untuk search kompetitor. Nah, selanjutnya setelah melakukan on page dirasa sudah cukup, kita juga bisa menambahkan salah satu opsional dengan off page. Off page sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada backlink, di mana backlink ini ada dua jenis, yang organik dan paid. Namun untuk di paid discount media ini, saya hanya menyerapkan organik, karena dalam bisnis kita memang dituntut untuk lebih mengarah ke organik. Jadi maksudnya organik di sini kita mendapatkan backlink dari website lain tanpa harus membayar mereka. Nah, ini jadi full memang website lain merekomendasikan dari konten dari artikel kita. Kemudian kalau yang untuk paid kita harus membayar ke website lain untuk dapat memberikan backlink kepada situs kita. Selanjutnya ada competitor research, di mana competitor research ini dibagi menjadi dua. Ada direct competitor dan search competitor. Nah, untuk direct competitor sendiri merupakan kompetitor bisnis yang memiliki service atau layanan yang sama. Nah, ini tadi untuk on page kan sudah. Jadi untuk off page sendiri, maka kita juga lakukan riset juga terkait hal tersebut, dan untuk melihat kompetitor kita di search engine, maka kita bisa mengklasifikasinya dalam search competitor. Selanjutnya ada Google My Business Snippet, di mana terdapat 3 hal utama. Mengapa penting untuk kita menerapkan Google My Business? Karena salah satu utamanya kita juga mengenalkan informasi umum seputar perusahaan, di mana memuat di Google My Business terkait untuk informasi nama perusahaan, website perusahaan, email, kemudian alamat kantor, jam kerja, kemudian ada ulasannya juga. Nah, itu juga salah satu rekomendasinya, di mana juga ada tambahan fitur dari Google Maps sendiri. Trustness, di mana dengan adanya informasi itu akan meningkatkan kepercayaan dari user. Kemudian awareness, kita dikenal lebih jauh dan lebih dalam oleh banyak user. Kemudian informatif, data yang disajikan tentunya valid dan sudah divalidasi oleh Google juga. Selanjutnya ada quest posting. Nah, untuk di quest posting sendiri, strategi bagi blogger untuk mempromosikan situsnya dengan cara menulis artikel di halaman website yang lain. Nah, untuk hal ini kami tidak melakukan hal tersebut dikarenakan memang untuk company profile seperti website kawan media tidak memerlukan untuk melakukan off page terkait quest posting. Pada umumnya quest posting digunakan oleh beberapa blogger untuk dapat mengoptimalkan websitenya sendiri dengan cara kita menuliskan artikel di situs yang lain. Selanjutnya ada social signal. Nah, untuk social signal sendiri, kita juga perlu biasanya untuk kita mengunggah atau memposting artikel atau halaman kita untuk mempromosikannya ke sosial media, di mana memang di tahun 2021 ini sosial media mempunyai impact yang cukup besar terkait untuk digital marketing sendiri, pemasarannya. Nah, yang pertama ada Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest, dan YouTube. Mungkin di PT Discount Media ini lebih banyak menggunakan di 4 platform, di mana Facebook, LinkedIn, Instagram, dan Twitter lebih banyak digunakan untuk kita mempromosikan sebuah website kita. Nah, yang terakhir ada technical SEO,
di mana ini biasanya lebih banyak digunakan terkait untuk posisi di SEO spesialis, namun saya juga merangkap baik terkait copywriter, content writer, dan tentunya SEO spesialis. Nah, yang pertama ada maintenance your website. Sebenarnya ada banyak sekali untuk parameter kita melakukan maintenance ataupun audit yang berhubungan dengan SEO. Nah, yang pertama salah satunya ada 9 komponen ini. Pertama ada robot.txt. Memang setiap ada website itu kita juga harus perlu mengenable untuk file robot.txt, di mana kita juga bisa merequest terkait halaman apa saja yang boleh di crawl dan yang tidak boleh di crawl oleh Google. Nah, ini sangat cocok, penting sekali. Kita bisa menentukan untuk melakukan request. Kemudian canonical URL, di mana canonical ini kita mengindeks bahwa misalnya halaman website kita tidak terjadi duplikat ataupun memang lebih sifatnya unik. Kemudian struktur data. Nah, struktur data ini juga harus jelas, di mana skemanya sudah tersusun dengan rapi. Struktur data ini misalnya dapat dilihat di kode program yang dibuat oleh developer dari website tersebut. Kemudian redirect. Nah, redirect ini fungsinya adalah untuk meredirect ataupun mengganti, mereplace atau link yang sekiranya rusak ataupun error. Jadi ke 301. Misalnya ada error di halaman 404, kita redirect ke halaman yang bisa. Jadinya akan muncul angka 301. Kemudian site speed, di mana kecepatan website juga sangat penting untuk algoritma update yang terbaru. Maka dari itu kita perlu adanya optimasi di sana. Kemudian sitemap ini kita menentukan route terkait untuk setiap menu pada halaman tersebut. Jadi memang harus diklasifikasikan secara benar dan tepat. Dimana mungkin ada dari website kawan media ada banyak sekali, dimana sitemapnya ada di post artikel, terus kemudian dari menu service, menu produk solusi, kontak, dan lain sebagainya. Kemudian mobile friendly. Nah, Google sangat merekomendasikan untuk kita mengoptimalkan website untuk masuk di halaman pertama tentu harus mobile friendly, di mana tampilan website tersebut haruslah responsif. Kemudian duplicate content. Nah, Google tidak suka dengan halaman yang terindikasi duplikat ataupun terdapat plagiarisme yang terlalu tinggi. Nah, untuk duplicate content ini biasanya kita bisa pakai di duplicate checker sebelum mengupload ke internet. Kemudian terakhir ada broken link dan crawl error. Nah, ini perlu diperhatikan juga terkait untuk broken link. Jika terdapat broken link, maka kita harus segera mengantisipasinya dan memperbaikinya. Kemudian crawl error juga bisa dicek melalui Google Search Console. Nah, ini tugas dari SEO spesialis, harus terus memastikan bahwa website kita berjalan dengan baik. Nah, untuk SEO toolsnya, saya memberikan beberapa tools rekomendasi. Yang pertama Google Trend, ya ini memang open source sifatnya, jadi sangat baik untuk SEO pemula. Kemudian keyword generator, di mana keyword generator ini cocok untuk kita melakukan research keyword, di mana kita bisa menuliskan keyword dan kemudian akan muncul search volume dan keyword difficulty-nya. Kemudian Yoast SEO plugin digunakan untuk kita membantu dalam mengoptimasi terkait SEO di artikel di WordPress. Jadi jika kita menggunakan CMS, maka sangat mudah kita untuk mengoptimalkannya dengan Yoast. Akan dibantu beberapa variabel atau metrik yang sesuai dengan SEO. Kemudian ada Ubersuggest, ini juga untuk tools yang disediakan oleh Neil Patel dengan free. Maka kita juga bisa melakukan research dan melihat traffic terkait backlink maupun organic search kita. Kemudian ada Google Search Console. Nah, ini sangat cocok untuk wajib yang harus dipelajari untuk terkait SEO enthusiast, di mana fungsinya untuk kita tracking traffic kita setiap harinya seperti apa di sisi Google. Kemudian dari Google Analytics sendiri,
Ini lebih detail di mana kita disajikan beberapa parameter seperti acquisition, kemudian ada behavior, kayak gitu seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui setiap user demografi maupun dari usia, kita juga tahu untuk lokasinya user mengakses website di mana. Jadi lebih detail di Google Analytics. Nah, untuk hasil optimasi website setelah kita melakukan keempat step tersebut, maka saya mencontohkan beberapa saja. Namun untuk saat ini dari perkembangan di website Tokopedia mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana dari saya Januari hingga sekarang bulan Mei atau April sudah mengalami hingga peningkatan 200.000 organic traffic tiap bulannya. Nah, untuk yang pertama, ini peringkat 1 ada contoh artikel dengan keyword big data, di mana keyword ini termasuk informasional. Nah, dia muncul di halaman pertama. Nah, kemudian yang kedua ada contoh di keyword software development. Nah, ini muncul juga fitur snippet di mana ada gambar dan penjelasan juga. Nah, kemudian yang ketiga ada keyword informasional juga, sistem informasi manajemen di halaman pertama dengan persaingan yang cukup ketat. Kemudian yang keempat ada optimasi website untuk page yang sifatnya transaksional dengan jasa buatan website di Malang nomor 1. Dan selanjutnya ada hospital management system. Nah, di mana ini adalah salah satu produk dan solusi dari Sekawan Media. Sekian untuk penjelasan terkait SEO. Nah, ini ada tampilan dari mobile search-nya. Kemudian ada tablet search. Dan ada untuk desktop search-nya dari website Sekawan Media. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.